Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para muhibbin, sahabat-sahabat jamaah Syatul Nas Syatul Ibad yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dikumpulkan dalam majlis dan khalaqah yang barakah insyaallah penuh dengan rahmat Allah ini untuk bersama-sama kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah melalui ta'alum, belajar serta berzikir satu hanya. Dalam hal ini kita memberi penghormatan, kirim doa kepada sahabat kita yang telah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala keharibaannya, yaitu almarhum sahabat Darwis Andika bin Toreh yang telah mendahului kita. Semoga apa yang kita upayakan ini sebagai bentuk solidaritas kita sesama mukmin, sesama muslim khususnya, dan tentu sebagai bentuk persahabatan dalam kita terjalin ukhuwah Islamiyah, apalagi kita tergabung dalam sebuah majlis ta'alum, majlis taklim yang kita beri nama Irsyadul Ibad itu. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang selalu setia menjaga dan memelihara sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat masing-masing, sehingga kelak kita pantas kiranya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sengaja kami memilih tempat di sini, di mana biasanya malam ini adalah malam rutinan di forum Grand Sangatta Mushola Miftahul Ulum. Giliran kitab Adhkar Nawawi kita alihkan di tempat ini untuk memberikan penghormatan buat saudara kita, sahabat kita, dalam hal ini almarhum Mas Darwis Andika bin Toreh. Mengingat jasa-jasa almarhum, terutama dalam mewujudkan tempat yang mulia ini, tempat sederhana ini, agar beliau juga mendapatkan atau bisa memetik manfaat dari apa yang selama ini diperbuat atau diamalkan dalam hal ini, yaitu ikut berpartisipasi untuk mewujudkan tempat ini. Dan memang pada dasarnya kita membuat tempat ini adalah untuk tempat mengaji, yang sangat sayangnya beliau tidak sempat ikut menempati ini, namun insya Allah barokahnya, manfaatnya senantiasa Allah alirkan kepadanya selama kita juga memanfaatkan tempat ini sebagai tinggalan almarhum. Dan tentu kita berharap semoga rasa solidaritas persaudaraan ini senantiasa terpelihara, terjaga, terbentuk dalam wadah majlis ta'alum seperti yang kita lakukan selama ini. Karena persaudaraan itu tidak
hanya bisa dibatasi dengan berpisahnya bentuk fisik kita, dalam arti sebuah kematian. Karena rasa persahabatan adalah rasa yang muncul dan timbul dari hati, sehingga selama hati masih terpaut, maka insya Allah akan terbawa pula hingga akhir hayat, bahkan sampai besok di hari kiamat. Banyak cerita-cerita yang berkenaan dengan cerita heroik tentang persahabatan dua sahabat yang saling bersahabat, sehingga ceritanya sampai dibawa hingga di hadapan Allah. Bahkan Allah pun memandangnya sebagai hal yang luar biasa. Untuk itu mari kita sejenak membaca Yasin dan tahlil serta doanya yang insya Allah pahalanya kita aturkan khusus pada almarhum Mas Darwis Andika Bintor. Semoga dengan asbab doa dan munajat kita ini almarhum senantiasa mendapatkan ampunan dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, serta ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya berpesan kepada sahabat-sahabat sekalian, inilah sebagai bentuk begitu pentingnya kita ngaji, kemudian perlunya kita ngaji fikih juga. Nah, suatu saat ya namanya orang hidup tentu arahnya ke sana. Ya. Persoalannya tinggal siapa yang duluan. Artinya ketika ada sahabat-sahabat kita yang memang dipanggil Allah, maka alangkah baiknya kalau segala sesuatunya justru sahabat-sahabat juga yang menangani. Akan nampak kelihatan kekompakan dan ukhuwah Islamiyahnya. Dan lagi itu pun juga dicontohkan oleh Rasulullah. Pada saat Nabi wafat, maka Nabi itu sudah memilih siapa sahabat yang berhak memandikan sampai mengkafani dan seterusnya. Nah, itu penting juga. Makanya suatu saat kita perlu ngaji dan praktek berkenaan dengan kifayah, bermulai dari memandikan, mengkafani sampai mensolatkan, hingga sampai mengantar ke kuburan dan seterusnya. Nah, itu perlu kira. Jangan sampai ketika ada hal seperti ini kita yang notabene ngaji hari-hari justru malah kebingungan, kan jadi aneh. Memangnya selama ini yang diajarin apa? Ketika ada jenazah kok malah bingung. Yang tukang ngaji aja bingung, apalagi orang awam, gitu kan? Makanya perlu, maka insya Allah kita akan coba untuk mengatur waktu, sesekali kita praktek mulai dari mengkafani dan sebagainya, dan sekaligus kita terangkan, paparkan dalil-dalil yang mendasari tentang amaliyah itu. Karena dari sekian banyak keterangan, bahkan lain ustadz lain cara, lain ustadz lain kaifiyah. Nah, itu hal yang maklum karena fikih itu luas sekali. Jadi apa yang kita lakukan ini berdasarkan kitab ini supaya jelas. Kalau toh suatu saat ada yang berbeda, ya wajar, karena kitab fikih itu luas sekali pandangannya, apalagi berkenaan dengan kifayah. Ya. Kecuali kalau akidah tentu ya satu. Baik, saudara-saudara sahabat sekalian, mari kita sejenak membaca Yasin dan tahlil serta doanya yang pahalanya kita aturkan khusus kepada almarhum Mas Darwis Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Nilai